Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi khairu ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma darsunal an, fikih ibadah. Ya Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita fikih ibadah kelas 2. Dan seperti biasa sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita memulainya. Silakan duduk yang rapi, walaupun di rumah tetap adab-adabnya dalam belajar diperhatikan ya. Duduk yang rapi dan juga persiapkan dirinya untuk berdoa. Isti'dadan, ista'dadana, sikap berdoa, duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Shadaqallah. Ya Alhamdulillah, anak-anakku semua yang solih dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu fikih ibadah kelas 2. Terima kasih bagi antum semua yang sudah berdoa dan juga duduk yang rapih di rumah, serta memperhatikan adab-adabnya ketika belajar. Hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang hukum azan. Setelah sebelumnya pertemuan pertama kita sudah belajar tentang pengertian azan. Nah, siapa yang masih ingat apa itu azan? Nah, azan itu adalah panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, azan dikumandangkan selama 5 kali dalam sehari ya. Ada sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu diawali dengan panggilan azan terlebih dahulu. Nah, hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang hukum azan. Apakah azan ini wajib, sunnah, makruh, mubah, atau haram? Nah, maka dari itu hari ini perhatikan ya hukum azan, dan antum harus paham, berusaha untuk memahaminya dan berusaha untuk menghafalkannya. Terutama bagi yang ikhwan, harus bisa menghafalkan lafaz azan ini. Nah, kemarin juga Ustaz jelaskan bahwa perbedaan azan di waktu subuh ditambahkan dengan lafaz as-salatu khairum minan naum, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Ustadz akan menjelaskan tentang hukum azan. Perhatikan baik-baik ya. Hukum azan adalah fardu kifayah. Maksud fardu kifayah itu adalah wajib yang diharuskan. Ya, jadi sesuatu yang diharuskan. Jika dalam suatu kampung sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain terbebaskan. Jadi fardu kifayah itu sesuatu yang diharuskan, maka azan itu harus ada. Maka apabila di suatu daerah nggak ada azan, maka ini menjadi keharusan dan harus dilaksanakan untuk ditunaikan mengumandangkan azan. Karena kalau tidak, nanti akan tidak terbebas dari dosa. Jadi harus dilaksanakan azan ya. Kalau di rumah antum ketika sudah waktu zuhur tapi belum ada azan, maka menjadi wajib untuk mengumandangkan azan. Nah, hukum azan berlaku hanya untuk laki-laki saja, hanya ikhwan saja. Sedangkan perempuan tidak diperbolehkan untuk azan. Jadi bagi antum yang laki-laki harus siap untuk mengumandangkan azan. Maka dari itu segera hafalkan ya lafaz-lafaz azannya. Dan apabila di rumah antum sudah waktu azan kemudian tidak ada azan, antum boleh mencoba untuk azan di masjid atau di musola dekat rumah antum. Insya Allah bagi yang mengumandangkan azan kemudian mendengar suara antum dan melaksanakan sholat, itu mendapat pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masya Allah, sungguh sangat luar biasa sekali pahala yang Allah berikan bagi orang yang mau mengumandangkan azan. Masih ingat sebutan orang yang mengumandangkan azan disebut apa? Disebut muazin ya. Jadi yang mengumandangkan azan disebut muazin. Orang yang mengumandangkan azan disebutnya atau dipanggilnya adalah muazin. Nah, kalau azan itu yang diwajibkan hanya laki-laki. Jadi akhwat tidak boleh ya. Tapi untuk menghafalkannya dan juga mempelajari azan, ilmu azan ini tidak apa-apa akhwat untuk mempelajarinya. Tapi untuk ikhwan diharuskan untuk bisa menghafalnya ya. Jadi semangat bagi yang belum hafal untuk bisa azan. Kita coba hafalkan lafaz azan ini. Semangat semuanya. Tugasnya untuk pertemuan hari ini yang pertama menyimak materi pembelajaran dengan baik dan benar. Kemudian bagi yang sudah menulis boleh menuliskannya ya. Materi hari ini yang penting-pentingnya saja. Kemudian bagi yang ikhwan khusus kelas 2A ya, yang ikhwan semua, antum harus menghafalkan lafaz azan dari awal sampai dengan akhir. Nah, bagi yang sudah hafal boleh kirimkan ke Ustadz ya. Sebelumnya sudah ada yang mengirimkan azannya. Nah, bagi yang belum, pertemuan hari ini silakan Ustadz tunggu bagi yang ikhwan untuk menghafalkan lafaz azannya. Bagi yang akhwat cukup untuk menulis saja materi hari ini dan juga lafaz azannya ya. Jadi kalau yang ikhwan tugasnya menghafal kemudian kirimkan voice note ke Ustadz, sedangkan yang akhwat menulis lafaz azannya ya. Menulisnya boleh tidak menggunakan Arabnya, jadi Latinnya saja. Kalau bisa, kalau Arabnya bisa silakan. Yang penting yang akhwat silakan antum menulis lafaz azan dari awal sampai dengan akhir, sedangkan yang ikhwan tugasnya menyimak dan juga menghafalkan lafaz azannya. Semangat, Ustadz tunggu tugasnya ya hari ini. Semoga Allah mudahkan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Kita akhiri, sampai jumpa bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.